Aku tuh saat itu tuh, saat ngelakuin kesalahan itu, aku tuh sombong. Jadi kalau orang mau ngomong aku, lu salah. Enggak. Ini benar menurut gua. Saat kita tiba-tiba ditegur, respon kita kan cuma dua. Kita mau terima teguran itu dengan rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Udah ampun Tuhan, ampun. Atau kita kayak, makin benci sama Tuhan. Kita makin lari. Udah hopeless lah, udah pikir tuh mau murtad, udah kayak mikir, udahlah gue jadi orang jahat aja sekalian deh. Gimana rasanya dicuci bersih sama Tuhan? Sakit. Dihancurin, sakit. Ego dihancurin, dibersihin semuanya. Kesombongan tuh dilepas semua. Sakit dicabut karena kan udah berakar. Sakit. Ya orang kan mikirnya, wah Randy sama Lady nih udah happily ever after kayak cerita Cinderella deh. Enggak kok, kita juga masih ngalamin namanya ada problem, ada masalah, ada. Badai itu makin kenceng justru setelah kita tuh makin deket sama Tuhan. Welcome Kak Randy Kiernet. Oh, susah banget. Tapi aku juga punya pengalaman dengan nama yang susah, jadi mengerti banget. Iya, mengerti ya. Nama lengkapku Patudu Syamayim Hasitongan, wah itu susah banget. Panjang. Baru welcome. Aku panggil Kak Randy aja ya, biar singkatnya nggak usah pakai nama belakangnya ya. Iya, Randy aja juga nggak apa-apa. Ya, gimana kabar? Puji Tuhan, baik, puji Tuhan. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang kalau syuting aku kemarin baru selesai series, terus juga ini lagi banyak project. Sebenarnya lagi ngerjain project sendiri sih, YouTube, podcast. Oke. Oh, ada podcast juga sih. Terus lagi juga berapa lagi ngebangun brand juga. Wow. Brand produk ya gitu. Lagi sama teman-teman, sama kalau lihat Instagram sama Kak Gideon juga lagi kita membangun ministry lah. Gereja belum atau belum, komunitas? Kita masih ministry, kerinduanku ministry. Oke. Udah berjalan berapa lama itu ministry? Puji Tuhan ini kita udah mau minggu keempat. Udah mau sebulan berarti ya. Wow. Itu ibadah onsite? Onsite sama online. Di hari Minggu juga? Di hari Minggu. Wow. Kemarin kita tuh ibadah mulai itu di Jumat Agung sama Paskah. Oh, jadi startnya benar-benar pas Jumat Agung dan Paskah ya? Wow. Aku berdoa sih biar terus dipakai ministrinya buat Tuhan Yesus terus menyampaikan kabar baik ya. Iya, amin. Jadi berkat buat. Amin. Oke, terima kasih loh di tengah kesibukannya udah mau mampir ke Solusi hari ini. Justru aku yang makasih loh, aku diundang Solusi. Terima kasih banget. Senang banget, dan waktu yang singkat ini kita pakai buat ngobrol-ngobrol. Semoga bisa ngobrol yang bisa jadi berkat buat orang-orang. Amin. Bisa membuat orang semakin mengasihi Tuhan ya. Iya, betul. Dan sebenarnya kita itu nggak mau ngobrolin bagaimana perjalanan rumah tangga yang pernah dilewati dengan Kak Lady ya. Karena ya sudah pasti banyak yang bahas. Yeah. Kita mau fokus bagaimana Tuhan memulihkan segalanya. Karena aku percaya Tuhan itu Tuhan yang memulihkan segala sesuatu kan. Iya, betul. Dan banyak orang udah lihat betapa rumah tangga Bro Randy dan istri Lady, Kak Lady dipulihkan secara luar biasa. Dan tentu ada pandangan nih, pemulihan pandangan juga akan pernikahan. Sekarang dulu itu mandang pernikahan seperti apa? Sekarang setelah pemulihan nih melihat pernikahan seperti apa? Apakah ada bedanya? Kalau dari pandangan aku sendiri sih mungkin sebelum pertobatan aku ya. Ya. Sebelum pertobatan aku yang ini mungkin aku mandangnya ya udah menikah, janji sama Tuhan. Ya udah menjalankan pernikahan tuh yang penting kerja, tanggung jawab. Ya pasti pertama yang dipikirnya sebagai laki-laki kan tanggung jawab. Menafkahi istri, menafkahi anak-anak, keluarga semua. Selesai dari situ ya udah, berarti sudah bertanggung jawab, berarti sudah. Dan nggak mikirin tuh. Dulu tuh mungkin aku bilangnya buta, nggak punya kepekaan rohani lebih buat ngeliat tuh kalau namanya kita berkeluarga, kita tuh membangun keluarga berarti membangun kerohanian keluarga juga kan, membangun kerohanian suami istri, anak, mama, ya mertua, orang tua kita juga, keluarga kita, keluarga besar, bahkan orang-orang sekitarnya yang ngelihat keluarga kita, the whole package-nya. Ya saat itu
ya udah jalanin aja gitu, kayak go with the flow aja. Yang penting udah cuma sudah melaksanakan tanggung jawab ya, gitu ya, sebagai kerja, seorang uang suami. ada, ini ada, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa anak sekolah, ini apa, rumah segala macam. Tapi pas setelah pertobatan tuh baru tuh dibukain mata sama Tuhan. Dan apa ya, dulu aku ngeliatnya pas hubungan sama suami istri gitu, kayak sama Lady, yang penting aku menuhin tanggung jawab aku, kebutuhan dia itu udah cukup. Tapi aku ngeliat tuh sebagai suami, ternyata selama aku nikah bertahun-tahun itu aku nggak hadir sebagai suami, aku nggak hadir sebagai bapak. Ya mungkin aku hadir kayak buat secara anak, fisik ya. secara fisik ya, suaminya ada, ya tidur di kamar yang sama, hidup di rumah yang sama, apa sama anak-anak. Tapi secara spirit, secara rohani itu nggak hadir, nggak connect gitu sama mereka. Yang aku sadarin tuh ternyata pas di pertobatan, setelah aku sama istri ngalamin badai yang luar biasa, terutama mungkin semuanya lah kita ngadapin itu tuh, akhirnya ngelihat, aku sendiri ngelihat kayak, oh PR aku ternyata banyak ya. Aku harus ngerubah cara aku pandang aku ke istri tuh. Sekarang ngelihatnya tuh lebih lihat dia tuh penolong buat aku. Someday, ya mungkin gini lah, mungkin aku lihatnya, siapa sih yang bilang istrinya itu nggak bawel? Iya kan, siap suami di sini pasti kan bilangnya istri itu masih bawel. Iya. Kita salah dikit, apa dikit diungkitnya lama, wah terus-terusan. Tapi itu buat aku tuh pengingat sekarang, alarm aku. Yang puji Tuhannya, yang aku sampai sekarang terheran-heran sama cara kerjanya Tuhan. Orang selalu nanya, Ren, Lady selalu ngungkit gak? Kalau misalnya ya udahlah ada tamu bulanan, atau nggak dia lagi sensi, atau dia lagi lihat apa, ngungkit nggak? Dari day one Tuhan ngizinin aku ngalamin kecelakaan sama Lady. Dari situ sampai sekarang nggak ada. Itu aku sampai kadang-kadang tuh aku berdoa, Tuhan nggak apa-apa deh Lady kalau mau marah. Karena dia berhak marah gitu. Karena dia berhak marah. Kalaupun dia mau kesel, Tuhan nggak apa-apa, kasih dia mungkin hikmat kayak ya udah nggak apa-apa, tegur suaminya nggak apa-apa. Tapi enggak, ya kita benar-benar diubahin hidup baru. Aku juga ke anak-anak, yuk apa-apa kita mulai semua starting doa. Kita apa ya? Aku ngeliat sebagai suami, sebagai kepala keluarga, aku tuh bukan apa-apa. Karena apapun yang aku punya, apapun yang aku dapat buat keluarga aku, itu kan seizin Tuhan. Tuhan yang ngasih. Jadi kalau dulu aku mikirnya, gue suami, gue udah bisa menuhin ini semuanya, tanggung jawab, gue hebat. Sekarang enggak. Sekarang diajar Tuhan lebih, mungkin kalau orang ngelihatnya, kayak direndahin apa enggak. Aku tuh belajar rendah hati. Rendah hati, rendah diri, miskin di hadapan Tuhan. Jadi setiap kali aku mau ngelakuin apa, berdoa dulu. Saling ingetin. Kadang kalau bisa aku lupa, Lady ngingetin. Kayak gini tadi aku mau keluar dari mobil. Ini kan berarti kan aku nih yang menjalankan tugas aku di sini. Pelayanan hari ini. Di pelayanan hari ini. Dia yang doain aku. Saat dia mau pelayanan, aku doain dia. Wow. Saling jaga. Begitu juga sama anak-anak. Apapun yang kita mau lakuin, kita terima kasih dulu deh sama Tuhan. Kalau aku bilangnya terima kasih dulu sama bokap. Karena kalau nggak ada dia, waduh nggak tahu deh, nggak bakal ada Randy nih sekarang nih sini solusi. Iya, karena banyak orang yang punya pandangan bahwa pernikahan itu banyak banget nih ya, orang-orang muda, anak-anak muda, pernikahan itu sekedar mendapatkan seseorang yang akan menemani sampai akhir. Padahal menurut aku juga jauh lebih dari itu gitu, apalagi pernikahan. Di hadapan Tuhan gitu. Iya, kalau dulu aku mikirnya gini, ya itu sama tuh. Dulu aku nikah termasuk muda, aku nikah umur 26, Lady 24. Kita mikir kayak ya udah nih nikah, ya kita udah tahu, kita dari keluarga Kristen ya nikah sekali seumur hidup. Dan aku juga dari keluarga mama papa pisah. Lady mama papanya pisah, papahnya meninggal. Jadi maksudnya aku punya, adalah sedikit luka di mana aku tuh nggak bisa, gue jangan sampai kayak orang tua gue. Nikah ya sekali seumur hidup. Kalau bisa gue jangan seperti bapak gue. Yang begini. Tapi itu dia, pernikahan dalam Kristenan itu bukan cuma kita mikir kayak, ya udah takut sama Tuhan, nggak boleh cerai nih.
takut gitu. Takut sama Tuhan. Bukan, justru kita tuh invite Tuhan ke pernikahan kita, ke hubungan pernikahan kita suami istri. Karena apa ya, aku yang kemarin ngalamin itu kayak kalau kita nggak ada Tuhan, itu ibaratnya kita saat kita ngalamin badai di pernikahan kita nggak tahu larinya mau kemana. Kalau misalnya cuma salah satu dari pasangan kita, misalnya suaminya atau istrinya doang yang dekat sama Tuhan, suaminya enggak, anak-anaknya enggak, kasihan, pincang. Iya, iya. Keluarga itu kayak ibarat kursi meja, kaki meja. Satu nggak ada kan jatuh. Betul. Apalagi dua-duanya nggak ada, terbalik itu semua. Jadi kalau buat aku sendiri pribadi ya, iya sampai tua, tapi kita harus nyertain Tuhan di situasi apapun, baik buruk. Ajak Tuhan masuk. Jangan takut Tuhannya, tapi kita ajak dia masuk. Justru di saat kita lagi ketakutan sebagai sebuah keluarga suami istri ngadepin masalah, mau itu ekonomi, mau itu hubungan intim, atau mau hubungan apapun itu juga, invite Tuhan deh. Jangan tinggalin Tuhan, jangan malah kita larinya ke dunia, jangan malah larinya ke orang. Mereka aja punya masalah. Betul. Terus kita lari ke manusia yang juga punya masalah, beban. Kita lari ke Tuhan. Dan puji Tuhan tuh, setelah ngalamin pemulihan, ya orang kan mikirnya, wah Randy sama Lady nih udah happily ever after, kayak cerita Cinderella deh. Ya kan, udah tuh semua lah. Enggak kok, kita juga masih ngalamin namanya ada problem, ada masalah, ada. Badai itu makin kenceng justru setelah kita tuh makin dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah ada di dalam kubahnya Tuhan, dalam bubble-nya Tuhan, mau angin sekencang apa, mau tiupnya dari arah mana aja, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, kita kuat, kebal. Iya, karena Tuhan yang jaga. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan gak bisa diceraikan sama manusia, gak bisa diganggu sama manusia. Mau ada intimidasi apapun juga, masalah apapun juga, udah Tuhan yang jaga kok. Dan memang kalau orang berpikir ya, setelah dipulihkan itu gak ada lagi semuanya gesekan lagi. Menurutku di dalam pernikahan akan selalu ada yang namanya problemnya di suami istri. Karena kalau dari aku, pasangan kita adalah partner sanctification kita. Iya, betul. Ya, karena disitulah kan kita dilatih buat mengampuni, dilatih buat sabar, meletakkan kepentingan sendiri. Betul. Dan itu kan yang sarana kita untuk menjadi semakin serupa Kristus. Karena apa yang tadi kita bilang dalam pernikahan ya, mengalah, mengampuni, meletakkan diri, meletakkan kepentingan diri itu kan yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Betul. Jadi masalah itu pasti masalah pasti ada, tapi itu dia yang the beauty of kita tinggal di dalam Tuhan itu tuh yang gimana ya, mungkin kalau aku penyesalan aku ya sebagai manusia, kok baru sekarang sih ngelihatnya, kenapa gak dari kemarin-kemarin sih, bukan menyesali masalahnya kenapa aja, kalau bisa dari kemarin gak bakal kena masalah, bukan, tapi di setiap masalah hidup aku gitu ya, kenapa kok baru bisa ngalamin Tuhannya tuh baru kemarin, baru ini, baru bisa. Karena pas udah ngerasain gitu kayak, Tuhan baik ya. Ternyata selama ini ya, walaupun gue jauh dari Tuhan, walaupun gue nggak, keluarga gue nggak tuntun buat deket sama Tuhan, tapi Tuhan tuh ngejar loh. Itu yang kadang-kadang buat aku tuh sekarang kayak, aduh, makasih ya, siap. Tuhan tuh kayak, makasih Tuhan. Jadi yang buat kita tuh makin tahu diri. Iya. Dan kalau bisa hubungan sama suami istri gitu, sama istri kayak tadi dibilang, kok kita sama orang lain, sama temen, sama orang yang mungkin nggak ada, yang nggak akan mungkin nemenin kita seumur hidup. Temen itu kan kebanyakan saat kita seneng ada, saat kita susah jatuh gone. Dengan 1000 macam alasan, bahkan saudara pun begitu. Tapi istri, yang aku sendiri Tuhan tuh udah kasih aku hikmat buat ngelihat saat kecelakaan itu terjadi, di kondisi yang status kita juga lagi carut marut, udah lagi kacau. Terus kita di kondisi secara fisik, mobil keguling-guling, kecelakaan. Orang yang di sebelah aku tuh istri, Lady. Itu kan buat aku Tuhan tuh ngizinin aku kasih lihat loh. Di kondisi fisik, di kondisi hati, semuanya
lagi hancur, lihat yang di sebelah kamu siapa? Istri. Jadi ada alasan apa kamu untuk gak mengasihi dia di kondisi dia lagi mungkin gak menyenangkan hati kamu. Mungkin dia gak menerima atau apapun itu yang kamu gak suka. Bikin kamu mungkin naik darahnya tuh udah lebih-lebih gitu. Yeah. Alasan kamu apa? Di kondisi paling buruk nih. Jadi di situ belajar kayak, ya harus mengasihi karena buat aku Tuhan tuh udah baik banget. Yeah. Kita dikasih pasangan hidup itu dari Tuhan. Ibaratnya kita dikasih kado sama temen, sama orang tua deh. Seneng kan? Iya. Wah, makasih ya. Padahal itu ada nominalnya, ada capitalnya. Kita bisa balas ya. Kita bisa balas. Iya. Someday kita bisa balas. Tapi ini dari Tuhan, kita dikasih kado itu ada nilainya. Gak ada nilai, berharga banget. Kok mau disia-siain lagi? Kok mau lu gak hargain? Ya hargain. Di situ momen itu tuh ngerubah Randy yang mungkin dulunya mikir kayak sih itu kayak ya ampun sombong, ego. Kadang kita kalau udah ngerasa hebat, manusia udah ngakuin wah hebat lo, ego tinggi, jadi sombong. Bahkan orang yang nemenin kita setiap hari di sebelah kita nggak sih. Tapi itu Tuhan baik, Tuhan ngingetin. Wow. Ya berdoa ya dengan obrolan singkat ini orang bisa memandang pernikahan dengan lensa yang benar gitu. Iya, maksudnya tuh lebih pengen tuh ya semoga nyampainya gini sih. Sama-sama punya kerendahan hati, kerendahan diri. Bukan kerendahan diri itu bukan minder, tapi kita tahu posisi kita di mana. Kita tahu yang paling tinggi itu Tuhan. Maaf ya, kadang-kadang kan suka dilihat tuh suami istri misalnya suaminya yang pekerjaannya lebih tinggi. Atau enggak, bisa lebih semena-mena gitu ya. Gitu. Atau enggak istrinya lebih tinggi, bisa. Gak ada, semua sama. Kita kalau udah jadi suami istri dalam Tuhan tuh kita satu. Bukan begini tapi begini. Bukan lagi dua, melainkan satu. Iya. Nah, pengen tanya sedikit sebenarnya. Kita agak balik sedikit ke badai yang waktu itu sempat dilewati. Sikap apa yang menurut Bro Randy ini salah waktu itu? Dan bagaimana sikap itu tuh responnya bisa berubah. Ceritanya gimana gitu. Karena kan di saat orang melakukan kesalahan cenderung nggak mau mengakui nih. Tinggi. Iya, ya jadi lebih kayak bersembunyi masang tembok dan apakah sempat kayak gitu? Dan apa yang ubah waktu itu? Mungkin kalau aku boleh ngomongnya ya Kak. Waktu itu Randy bodoh aja. Kayak apa ya? Sotoy gitu. Kalau mungkin Tuhan bisa lihat, Ren, apain sih? Kayak gini loh, setiap kita, aku saat itu ngeliatnya gini. Aku cuma bisa bilang satu kata, sombong. Randy tuh sombong. Lupa diri. Lupa diri bukan sama, apa ya, kayak, aku tuh justru kalau inget-inget itu tuh malah kayak, Tuhan tuh baik. Aku tuh saat ngelakuin kesalahan itu, aku tuh sombong. Jadi kalau orang mau ngomong aku, lu salah. Enggak. Ini benar menurut gua. Iya. Karena itu yang tadi aku bilang, kayak saat kita udah cuma yang kita masukin tuh bukan Tuhan, bukan kata-kata Tuhan. Oke deh, pergi ke gereja, denger firman. Puji-pujian, penyembahan, Tuhan. Tapi kalau ininya nggak ngomong sama Tuhan, nggak punya kerendahan hati sama Tuhan, nggak ngerasa miskin di hadapan Tuhan, ngomong kosong, kita mau ke gereja tiap hari, mau penyembahan sampai mulut berbusa keluar darah. Kalau ini nggak miskin di hadapan Tuhan, itu yang aku alamin sombong. Ya enggak lah, Tuhan apa sih? Yang kayak buat aku tuh, buktinya, ini lagi ngelakuin salah. Malah kesalahannya itu tuh udah satu Indonesia, mikirnya. Gila nih si Randy, edan nih. Iya. Tapi kok nih orang bebel banget. Iya.
ya itu kesombongan kayak buktinya gue ngelakuin ini saat itu ya. Diberkatin kok. Kerjaan jalan. Lancar, ya. Iya. Ini bisa. Ini jalan. Mana Tuhan? Mana? Gak ada. Dan saat itu yang paling serem ya, ini Tuhan kedukung nih. Ngedukung apa yang gue lakuin, direstuin. Buktinya semuanya baik. Buktinya semuanya baik, jalan. Kadang-kadang kan ego kita tuh ngelitnya ke situ. Nah itu dia yang kadang-kadang saat kita tiba-tiba ditegur, respon kita kan cuma dua. Kita mau terima teguran itu dengan rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Udah ampun Tuhan, ampun. Atau kita kayak, makin benci sama Tuhan. Kita makin lari. Yang puji Tuhan ya, saat itu ada keselnya sama Tuhan. Wow, ini ada satu. Iya. Sebelumnya minta maaf dulu. Sebelumnya tidak, ini disclaimer ya. Boleh dipotong boleh enggak nih? Tapi saat itu nih, ini yang tahu cuma Kak Gideon sama Lady. Ya, udah. Yang tahu cuma 2 orang itu. Jadi saat jadian, kaget dong, shock dong. Itu ibaratnya tiba-tiba dimasukin ke ruangan yang gelap, dikunciin, kayak dimasukin ke gudang, dikunciin, terus gedor-gedor gak ada yang bukain, gelap semuanya. Tiba-tiba yang aku lihat tuh di DM, semuanya ya, semua manusia di muka bumi ini, di jagat raya Indonesia ini menghujat. Iya. Dan buat aku itu ya wajar. Iya. Yang aku lakuin juga gak wajar gitu, gak wajar banget. Yang aku kaget saat itu, banyak hamba-hamba Tuhan. Bukan aku bilang gimana ya, enggak ya. Cuma orang-orang yang aku tahu, oh dia ini loh. Dia biasa ngomongin ini loh, firman. Dari semua kalangan agama, semua menghujat aku pakai, sebutin deh kata-kata paling kasar. Dari bahasa yang aku bisa tahu sampai nggak tahu, dari Sabang sampai Merauke aku bilang nih, nggak tahu tuh. Terus saya bilang, ini kan yang waktu itu pernah gue repost nih. Iya. Khotbahnya. Wow. Dia kalau ngomong, kok ini nih. Sakit. Kayak, sampai marah sama Tuhan kayak gini. Nih buktinya nih, anak-anak lu nih. Yang ngakunya melayani Nah, gitu ya. yang melayani, harusnya gue ditolong dong. Gue kotor nih. Harusnya gue Mana? Ini malaikat-malaikat tapi dalamnya serigala semua. Mereka manusia kok Tuhan. Iya. Udah. Sakit. Oh, sakit. Nggak nerima. Sampai waktu itu udah hopeless lah. Udah pikir tuh mau murtad. Udah kayak mikir, udahlah gue jadi orang jahat aja sekalian gitu. Sampai di titik dimana saat itu dapat WhatsApp dari Kak Gideon. Ngomong ngapain? Waktu itu jadi pokoknya pas Paskah tahun kemarin, Kak Gideon tuh sempat manggil, Randy, ini nomor saya nih, gini. Telepon ya. Itu gue sempat kaget lah, gue nggak pernah kenalan secara langsung, tiba-tiba dia tahu nama. Singkat cerita, ternyata kan udah tukeran nomor kan, udah sempet WhatsAppan. Itu tiba-tiba WhatsApp, cuma sesimpel itu aja WhatsApp dia, bro, apa kabar? Bro, apa kabar? Dan gue save itu pendeta Gideon Simanjuntak, pendeta Dr. Gideon Simanjuntak. Lihat dong, pendeta nih, nanya, bro, apa kabar? Telepon, nangis. Karena di situ gini, udah ngelihat kok orang-orang sampai orang-orang yang mulutnya tiap hari keluar firman, keluar Tuhan, keluar dari agamanya masing-masing juga ada kayak keluar gitu loh ya, kata-kata mutiara. Iya. Tapi Tuhan masih sisain satu nih. Bro, apa kabar? Nangis, telepon kayak di situ pelan-pelan, bro, ketemu yuk, ngobrol. Ketemu, akhirnya nanya ke Kak Gideon, Kak,
gue masih boleh ke gereja nggak? Gue takut. Gue ngerasa nggak layak. Bener-bener kerasa kotor. Kerasa banget kayak habis dicemplungin ke kubangan kotoran. Kalau kita keluar, orang pasti jaga jarak karena bau. Kalau megang nanti kena kotorannya juga. Itu semua dibersihin sama Tuhan tuh kayak Kak Gideon cuma ngomong, ya elah deh, datang aja. Emang siapa? Emang yang punya jemaat? Emang punya manusia? Ini gereja punya Tuhan kok. Datang ke gereja, duduk paling belakang. Itu ibadah Selasa. Itu ibadahnya gak nyambung deh pokoknya khotbahnya. Khotbahnya tuh khotbah tentang perempuan, resesi ekonomi. Yang gue Kak Gideon. Terus sampai sekarang tuh selalu ingat duduk di belakang. Itu jaraknya tuh 10-15 baris. Bangku kosong, baru jemaat. Karena takut. Takut nyampur sama jemaat. Takut ada yang kenal terus nanti. Bukan kenal. Takut lagi, kok gereja nerima orang kayak gini sih? Iya maksudnya itu. Bikin malu Tuhan. Itu ngomong sama kayak Gideon tuh. Takut Kak, nanti bikin malu Tuhan. Bikin malu gereja, bikin malu jemaat. Berjemaat sama orang begini. Duduk belakang nangis. Dari, ya elah WL baru ngomong, gitu. Udah nangis. Blar. Pakai masker pas perjamuan. Takut pada nengok ke belakang pasti kan begini kan. Ambil apa? Nunduk gitu. Nangis ngobrol. Akhirnya di situ pelan-pelan tuh Tuhan, ternyata itu cara Tuhan. Negor. Ditelanjangin. Wow. Ditelanjangin, dilucutin, disabet. Kalau Kak Gideon tuh bilangnya, gimana rasanya? Dicuci bersih sama Tuhan. Sakit. Dihancurin, sakit. Ego dihancurin, dibersihin semuanya. Kesombongan tuh dilepas semua. Sakit dicabut, karena kan udah berakar. Sakit. Nangis, dibilang. Tapi, terus dapat perumpamaan yang cukup membangkitkan lagi iman. Ingat gak Ren? Domba, pernah lihat lukisan yang Tuhan Yesus gendong domba? Itu kamu. Kenapa dombanya digendong? Karena dombanya kakinya patah. Habis disabet sama Tuhan. Karena dia kabur dari yang ke-9. Dari 99. Yang 100 itu ya? Itu ya. Ini yang ke-100 nih. Disabet. Itu kamu digendong. Kaki patah. Tapi digendong. Jadi Tuhan lagi sama kamu. Kamu digendong. Dari situ baru sadar kayak, oh harus tahu diri ya. Tuhan tuh baik banget. Tuhan pelan-pelan dari situ ngelihat yang namanya pemulihan dari Tuhan tuh yang kayak autopilot aja udah. Yang kita gak pikirin aja tiba-tiba. Gak pikirin, Tuhan gak pernah pikirin, gak pernah diomongin, gak pernah boro-boro kedengeran apa kayak. Tuhan step by step. Mungkin jalannya gak enak. Sakit. Namanya ditinggalin teman-teman gimana sih? Jadi bahan omongan gimana sih? Setiap kali ketemu sama orang, Iya. itu kan sih. Iya. Tapi dari situ belajar. Itu manusia. Kita tidak bisa menggantungkan apapun sama manusia. Kalaupun orang begitu, gak apa-apa. Belajar namanya kasih lagi. Mau orang ngomongin, mau orang udah pernah tinggalin kita tetap kasihin. Terus yang Tuhan taruh sama gue saat itu, dulu kan orang lihatnya gue nih, wah Randy Kiernet, pemain film, pemain FTV, Raja FTV, wah udah ganteng nih, ya pede aja lah ya, ganteng ya. Wah punya anak, udah punya istri, punya anak, wah. Peran-perannya orang baik-baik di televisi, di layar kaca, di bioskop. Pasti keluarganya harmonis. Pasti dia baik banget. Wah istrinya beruntung. Tapi Tuhan punya cara yang ajaib kan, tunjukin kan akhirnya borok gue taruh di luar, guanya di dalam. Jadi yang tahu nanti nih selebihnya sampai sekarang dan seterusnya. Ya gue mintanya gitu ya, Tuhan gak apa-apa taruh boroknya di luar. Jadi gue gak ada alasan untuk nyombongin diri. Wow. Iya. Karena dulu gue nyombongin diri. Iya gue baik, tapi gue... Dalamnya. Tapi di dalamnya gue bikin istri gue nangis tiap hari. Gue ngelukain dia, anak-anak gue. Tapi orang tahu, kerennya dia ya. Wah ini ya, beruntungnya Lady ya.
Sekarang kan disuruh sama Tuhan, gimana kita biar rendah hati? Oh iya, yang penting gak apa-apa. Orang lihatnya apa? Mereka happy, gue happy, Tuhan lihat happy. Jadi yang tahu gue gimana nya biar gue sama Tuhan. Dan enak kok kalau orang bilang, gimana Ren rasanya sekarang rasanya udah orang udah tahu busuknya Randy, seorang Randy Kiernet itu seperti apa, boroknya seperti apa, gimana? Puji Tuhan, lega. Karena dia bisa jadi manusia seutuhnya, nggak perlu pura-pura lagi jadi baik, nggak perlu berusaha pengen kelihatan baik depan orang, apa adanya. Nah, tentu Randy kan cerita tadi ya, bahwa ada kesombongan, kekeras kepalaan, dan tentu hal-hal itu membuat susah untuk mengakui salah dan meminta maaf. Waktu itu titik bisa akhirnya mengaku, oke, aku sudah salah menyakiti hatimu dan aku minta maaf. Titiknya di mana itu, Kak? Titik di mana Tuhan nggak naruh siapa-siapa buat nolong. Kita kan sebagai manusia ngerasa punya power, punya koneksi, punya teman, wah punya popularitas lah. Kalau waktu itu gue bilang, oh gue populer, siapa sih nggak mau nolong gue? Gue ini, siapa sih nggak mau nolong gue? Gue punya tampang kok, orang pasti mau nolong gue. Nah, tapi Tuhan taruh di titik di mana yang bisa nolong seorang Randy, Tuhan. Dan untuk nyampe ke Tuhan, kita harus punya kerendahan hati. Harus benar-benar sadar, nah itu dia baiknya Tuhan. Gue tuh nggak bisa ngomong sekarang nih ya, nggak bisa ngomong apa yang udah gue jalanin sekarang, mau baik buruknya, apa yang mungkin dunia lihat baik buruk, gue selalu bilang itu baik dari Tuhan. Jadi kayak saat itu tuh cuma baiknya Tuhan ya. Mungkin saat itu Randy yang saat itu kayak mikirnya kayak, aduh Tuhan ini gimana, aduh boro-boro ngomong Tuhan, aduh ini gimana nih Randy, ini gimana. Tapi saat itu tuh Tuhan kirim hamba Tuhan kayak Kak Gideon, Kodensu saat itu. Omongan dia sama berdua, cuma bilang ini, yang bisa ngerubah keadaan, kesempatan lo buat ngerubah keadaan ini cuma 0,01%, bahkan nggak ada. Jadi yang bisa ngerubah itu hatinya gimana sama Tuhan. Kalau emang tulus, Tuhan pasti lihat, Tuhan bakal kasih karunia, Tuhan bakal kasih blessingnya, akan bukain jalan, akan buat yang mustahil nih jadi mungkin. Dan itu balik lagi ke lu Ren, karena gini, satu, lu ini aktor, lu bisa acting kok, lu bisa nangis hitungan 1, 2, 3, 1, 2, 3, nangis, lu bisa nangis depan orang, lu bisa minta maaf. Tapi manusia bisa lu bohongin, tapi Tuhan nggak bisa. True. Itu kata-kata dari 2 orang itu yang paling kena di gue. Dan buat gue tuh, gue berasa banget Tuhan tuh lagi ngomong sama gue, dan nggak pernah seumur hidup gue kayak gitu, kayak, wah ini bukan ngomongannya kayak gitu nih, ini bukan ngomongannya Kodensu, ini Tuhan yang ngomong. Tuhan yang berbicara melalui mereka. Ya, jadi kasih karunia Tuhan. Jadi ya benar-benar ya ngerendahin hati, ngerendahin diri, miskin di hadapan Tuhan. Benar-benar kayak, Tuhan, Randy udah gak punya apa-apa. Gue cuma penjahat yang mau bertobat. Kayak orang yang disalib sebelah Tuhan Yesus aja. Ingatlah aku. Ya gue salah, tapi seenggaknya inget gue Tuhan. Jangan tinggalin gue. Kalaupun emang jadinya yang seperti kehendak Tuhan mau, iya jadi aja, nggak apa-apa. Tapi kehendak Tuhan aja, ya udah, karena gue udah tahu gue salah, tahu diri. Gue udah salah, ya udah. Kasih semuanya ke mejanya Tuhan, berserah. Dan itu saat itu sih kayak semuanya tuh titik balik ya, turning point, kayak pelan-pelan tuh Tuhan kasih lihat ini.
wah itu puji Tuhan itu itu mukjizat yang nggak bisa apa ya, aduh nggak bisa diomongin gitu kayak. Yang cuma bisa kita bilang adalah semua karena dia. Iya, semua karena Tuhan. Udah kebaikan Tuhan. Gak akan ada Randy kalau nggak ada Tuhan. Udah, that's it. Gak akan ada. Jadi kalau sekarang tuh mikirnya gini, terserah orang mau ngomong apa. Even orang mau bilang pendosa masih pendosa begini. Nggak apa-apa. Toh Tuhan emang juga udah taruhin posisinya seperti itu kok. Boroknya ditaruhnya di luar. Iya. Dan I'm grateful for it gitu, kayak ya udah, jadi gue nggak punya alasan lagi untuk sombong. Dan gue bersyukur Tuhan taruh itu karena gue tiap hari bisa ngerasain Tuhan, bisa ngerasain kemiskinan dalam Tuhan gitu. Gue miskin di hadapan Tuhan, kayak gue nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Betul, gitu. Dan itu nggak, orang mau nawarin berapa banyak harta apapun itu, nggak ada yang bisa beli itu. Dan itu yang bikin apa ya, kayak yaudah kalau Tuhan mau ambil, Tuhan mau kasih ya serah Tuhan aja deh. Tau gak yang Tuhan sering taruh di hati gue apa? Apa itu? Ingat, aku udah ngasihin kamu terlebih dahulu. Ingat aja itu. Mau orang intimidasi kamu kayak apa, yang sayang aku tuh kamu, bukan mereka. Emang mereka udah kasih apa ke kamu? Yang kasihnya tulus ke kamu itu aku, bukan mereka. True. Jadi mau mereka ngomong kasar pun, mau mereka gimana pun ke kamu, mau mereka menyudutkan, mengintimidasi, mau nutup jalan, mau apa. Tidak mengubah siapa kita di hadapan Tuhan. Iya, itu nggak ada. Tenang, aku sama kamu kok, kan? Iya. Tenang kok, kamu yang nilai kamu tuh aku kok. Aku papa kamu bukan? Iya. Ya udah. Lo anak gua kan? Iya, ya udah. Udah, jadi kadang-kadang tuh kayak gue ngeliat kayak udah bahan ketawa. Kasal ada kayak aduh, Tuhan kan balas nih. Kesempatan nih gitu kan. Apalagi kalau misalnya bisa bener-bener balas nih, dia salah nih. Iya. Ini kayak yang gue dapet tuh juga, kita udah selamatin sama Tuhan. Udah ditempatkan di posisi teratas sama Tuhan, di matanya Tuhan. True. Kita sudah diklaim sama dia jadi anaknya, jadi miliknya, buah kesayangannya dia. Ibaratnya tuh kayak kita mau buat, maaf banget, yang ngaco-ngaco, yang bikin kita buat malu nama baik keluarga kita aja yang di bumi. Kita mikir takut. Apalagi bikin malu dia, apalagi udah dikasih kesempatan. Kayak gue misalnya boleh pelayanan, gue boleh ini, boleh lagi sama teman-teman, sama Kak Gideon lagi bikin. Itu buat gue pribadi, itu kayak, Tuhan nih kau udah sampai sini ya. Iya. Itu kan kayak, makasih ya, gue gak bakal sia-siain ini. Mungkin orang dunia akan lihatnya kayak, apa sih? Enggak, itu omong kosong. Gak apa-apa. Jangan bikin malu Tuhan. Tahu diri lah. Semuanya dari Tuhan. Dan itulah sebenarnya apa yang Alkitab bilang ya. Maksudnya di dalam kelemahan kita, kuasanya sempurna. Iya. Jadi ketika orang melihat bagaimana orang yang dulunya hancur dan bobrok, tapi bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, itu orang akan melihat betapa kuasa Tuhan tuh mampu untuk memulihkan orang sehancur apapun. Iya, jadi jangan, apa ya, ingatlah, kita yang kasih kehebatan, kasih kita talenta tuh Tuhan. Kita tuh cuma orang bodoh, seonggok daging sama tulang dicampur jadi satu. Kita malah dari tanah. Yang cuma dikasih nafas Tuhan. Iya. Untuk ngelakuin, sebenarnya tugas kita mulia, ngelakuin tugasnya Tuhan. Buat kemuliaan dia, gitu. Jadi, siapalah kita buat nyombongin diri. Gue hebat. Iya. Gue bisa ini. Oh Tuhan, maaf. Ini tidak menyudutkan siapa-siapa. Maksud gue, kalau sudah dikasih talenta, sudah dikasih kehebatan sama Tuhan,
jangan lupa diri. Ya. Tetap kemuliaan buat dia. Kalau dikasih kehebatan, apalagi kita anak Tuhan, kita sudah dikasih tempat di dunia ini, di posisi tinggi, jangan taruh kitanya, tapi taruh Tuhannya. Ya. Kasih dengan apa? Pencerminan Tuhan ada di kita, bukan kita yang ngomong, oh Tuhan ada di hidup saya, tapi enggak, saat orang lihat kita, betul. Gila, lihatnya Yesus, gila Tuhan ini dia luar biasa, itu baru keren. Amin. Saya diundang Solusi ini, saya deg-degan. Beneran deh, ini nonton Solusi itu dari SMP, Iya 20 tahun nih, Solusi 20 tahun kira-kira. Ya, iya, dari SMP. Kemarin tuh ngomong sama nyokap, Mah, Randy diundang Solusi, Mah. Kamu ngapain lagi? Sampai ngomong ke Kak Gideon, Kak, gue diundang Solusi. Wih, diundang Solusi deh, hebat deh. Iya, Kak. Waduh, Kak. Maksudnya, wah, gitu. Itu gini ya, dulu gue nonton acara ini, Solusi ini. Gue selalu mikir ini acara rohani. Ya adalah orang-orang yang ketemu Tuhan, dan dulu gue mikir Tuhan itu omong kosong. Serius. Gue pikir Tuhan tuh omong kosong. Kan ini lu kesaksian-kesaksian kan? Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman sekarang ada yang bentuknya ngobrol kayak gini. Gue ngeliatnya, nonton tiap malam jam 11 malam. Itu nonton, enggak lah, ini bohong nih skenario. Iya beneran, gue bilang. Beneran gue bilang ini skenario. Enggak ini skenario. Apaan sih? Lebay. Amin Tuhan bersegitunya. Tapi itu ya cara Tuhan ya. Gua dulu yang ngomong ini semua kuasa Tuhan. Omong kosong. Bercandaan. Enggak lah. Gua ngalamin sendiri. Dan gue ada di sini. Menceritakan itu semua. Orang yang mengolok-olok. Akhirnya gue ada di sini. Gue ngomong di sini perjalanan kehidupan gue, rohani gue yang kalau gue udah bilang tuh 35 tahun gue hidup, kemarin tuh gue hidup dalam kebodohan. Sekarang gue baru benar-benar jadi manusia baru. Manusia baru yang seutuhnya gitu loh. Iya, amin. Dan makanya gue pas kemarin, cara Tuhan lucu ya. Gue dulu pendeta mah gue bercanda-bercandain. Ya apa sih? Ini apa sih? Doa apaan sih? Apaan sih orang ini? Apain sih orang ini? Gue usah so rohani. Gue usah so gini. Buat apa? Surga gak ada. Neraka gak ada. Oh iya. Dulu gue segitunya. Pahitnya. Sampai ngalamin Tuhan. Berkali-kali sekarang kayak puji Tuhan. Kayak Tuhan tuh ngizinin ngalamin Tuhan tiap hari. Bahkan mungkin dulu yang kayak gue bilang. Apa ya? Datang ke cara solusi kayak buat gua pribadi kayak acara. Gua cara solusi deh, acara kayak misalnya kesaksian. Orang-orang kurang kerjaan doang. Beneran gue bilang, tapi dulu yang gua anggap itu buang-buang waktu, sia-sia, malah gua anggap itu sebuah anugerah loh dari Tuhan. Kayak gua datang ke sini kayak ya ampun. Bisa mudah-mudahan jadi berkat ya buat orang-orang yang nonton ya. Amin. Mudah-mudahan yang dilihat bukan Randy-nya, tapi Tuhan Yesusnya yang baik, yang luar biasa dianya. Randy-nya mah sampah. Nggak beneran, gue mah sampah. Kita semua sampah sebenarnya. Iya. Dan yang baik itu Tuhan. Iya. Dan saat Tuhan taruh gue di posisi sekarang tuh kayak, ya ampun, ngalamin Tuhan dari dulu yang gue anggap kecil. Ya ampun, gue ngalamin Tuhan. Nah itu kan gak gampang. Iya. Luar biasa banget. Tadi kesaksian terakhir juga dahsyat banget ya. Dulu mengolok-olok, tapi sekarang menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kebaikannya di acara yang dulu di... Iya dulu nonton aja, nontonnya dukun-dukun ya kan. Dotoni. Pendeta Dotoni tuh. Dulu tuh kan seru tuh kalau yang dukun-dukun kan. Atau nggak misalnya ngapain tuh. Seru tuh. Cuma sekedar lihat itu ya doang. Iya.
sekarang. Aduh. Kalau Tuhan mungkin bisa kasih lihat dia gitu kayak kan sekarang lu di sini kan lu. Duduk kan lu. Gimana lu, Dek? Aduh. Ya, thank you so much buat hari ini. Pembicaraan yang singkat tapi aku yakin sih ya, yang nonton pasti terberkati. Dan melihat bagaimana Kristus itu yang luar biasa bisa mengubah orang yang sangat hancur menjadi alat yang dipakai untuk kemuliaan. Amin. Terakhir, boleh nggak kasih message buat mungkin teman-teman yang mengalami hal yang sama atau hal yang mirip, dan terakhir doain mereka. Boleh. Oke. Mungkin kalau message-nya tuh Tuhan kita tuh gak perlu ditakutin. Kadang kita saat kita buat salah, saat kita ngerasa kita ada di kubangan kotoran yang paling bau, paling hina, paling dijauhin orang. Dan kita udah keluar dari situ, mungkin kita masih berlumuran. Jangan pernah nganggap kita tuh dihukum sama Tuhan. Ya, Tuhan adil. Tapi dia juga Bapa yang penuh kasih. Karena Tuhan itu, dia gak nyari orang yang sehat kok. Dia justru nyari orang yang sakit. Yang sakit ini. Dan caranya luar biasa. Dan satu buat temen-temen mungkin tetap miskin di hadapan Tuhan, jangan pernah ngandelin diri sendiri. Amin. Karena kalau teman-teman pengen ngerasain hadirat Tuhan, kasihnya Tuhan, jangan nutup diri sama kesombongan diri kita sendiri. Itu aja sih. Kayak kita ini bukan apa-apa kok. Kita tuh nggak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan. Dan ya, kalau masih ada yang masih di situ, masih di apa, ingat Tuhan sayang sama kamu. Tuhan itu nggak benci sama kamu. Manusia boleh benci, manusia boleh nggak layakin kamu. Tapi Tuhan yang sayang sama kamu, Tuhan yang layakin kamu. Amin. Karena itu yang aku rasain. Ya. Boleh berdoa buat sahabat solusi? Oke. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan, terima kasih hamba-Mu, kami semua yang di sini, tim solusi, acara solusi, kapet, semua tim, kami semua bisa melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan sudah memberi kami kekuatan, memberikan kami waktu, memberikan kami berkat, supaya kami bisa juga menjadi berkat buat orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang mendengar. Dan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati terus program solusi, agar terus bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan, kabar-kabar baik dari Tuhan. Semua kabar baik tentang firman Tuhan, kesaksian-kesaksian yang membangun iman, kesaksian yang memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus. Supaya semakin banyak orang tahu kalau Tuhan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk disayangi, untuk datang kepada Dia karena Tuhan sudah rindu sama kita. Tuhan berkati juga teman-teman yang sedang menonton acara solusi, baik yang mendengarkan atau mendengarkan. Tuhan berkati. Tuhan jamah hati mereka satu persatu, pulihkan, biar mereka bisa merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Seperti Randy merasakan kasih Tuhan. Kasih yang tulus, yang tidak Randy dapatkan dari manusia manapun. Yang Randy dapatkan cuma dari Tuhan. Dan berkati ya Tuhan setiap kami, agar setiap kami punya rasa miskin di hadapan Tuhan. Supaya kami tidak ditutupi dengan kesombongan. Supaya kami bisa merasakan kasih karunia Tuhan yang benar-benar dari Tuhan. Bukan kami memegahkan diri, bukan kami membesar-besarkan diri kami, karena kami tahu semuanya itu dari Tuhan. Kehebatan kami, talenta kami, semuanya, apapun itu yang mungkin dibesar-besarkan, itu semuanya dari Tuhan. Kehebatan kami semuanya dari Tuhan. Kami ini semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan.
Berkati Tuhan setiap kami, berkati semuanya teman-teman yang menonton acara Solusi, diberkati dan memiliki hati yang semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas acara ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Buat sahabat Solusi yang hari-hari ini mungkin mengalami rasa tertuduh, rasa merasa ada di dalam kubangan dan sepertinya tidak layak di hadapan Tuhan, dan betapa sekitar sahabat Solusi menghakimi dan terus menyudutkan, sahabat Solusi bisa kontak nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling dari Cahaya Bagi Negeri. Kami akan standby 24 jam untuk mendengarkan kisah sahabat Solusi, untuk menyupport semuanya di dalam doa sehingga sahabat bisa menjalani pergumulan dengan support dari orang-orang yang mengasihi saudara dalam Yesus Kristus. Jangan ragu untuk telepon dan kontak nomor ini, karena satu langkah kecil ini akan membawa perubahan besar dalam hidup sahabat Solusi. Dan thank you buat Kak Randy, waktunya. Thank you buat ceritanya, thank you buat sharingnya. I'm so blessed. Dan aku yakin semua juga. Aku juga diberkati banget ini. Wow. Thank you so much. Salam buat Kak Lady dan anak-anak. Ya, sehat selalu, sukses, karirnya sukses, ministrinya dipakai semakin luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. God bless you. God bless. See you next time. See you next time.